In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alawis Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dalam renungan harian ini dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau menghendaki agar semua orang diselamatkan. Yesus Kristus menjadi satu-satunya pintu menuju keselamatan itu, sebagaimana diwahyukannya sendiri melalui firman yang kami dengarkan dan kami renungkan pada hari ini. Pertobatan dan keselamatan Kau tawarkan kepada semua orang. Semoga kami senantiasa hadir dalam kehidupan bersama, menghadirkan wajah kerahiman-Mu dalam Yesus Kristus, Sang Pintu Keselamatan bagi semua orang sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan membaca Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai 10. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua domba telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi orang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal." Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berbicara demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Akulah pintu kepada domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum Aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui Aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih,
sabda Tuhan kita Yesus Kristus yang diwartakan kepada kita sangat erat terkait dengan Injil yang kita baca pada hari Minggu Panggilan, Minggu Paskah keempat, yang dikutip dari Injil Yohanes bab 10 ayat 11 sampai 18, ketika Yesus mewahyukan dirinya sebagai gembala yang baik. Sebagai gembala yang baik, Yesus menyerahkan nyawanya bagi kawanan dombanya. Kita semua bersyukur bahwa kita orang-orang yang lemah, yang rapuh, yang ringkih, bahkan berdosa, boleh mengalami penggembalaan Tuhan kita Yesus Kristus yang menyerahkan nyawa demi keselamatan kita. Pada hari ini Yesus menegaskan kembali bahwa sebagai gembala yang telah menyerahkan nyawa bagi kawanan domba-dombanya, Yesus juga menjadi satu-satunya pintu menuju keselamatan. Sabda ini paralel, bahkan mempunyai makna yang setara. Yesus Kristus, satu-satunya pintu menuju keselamatan. Yesus mewahyukan keselamatan itu kepada semua tanpa diskriminasi. Dalam bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul yang kita baca pada hari ini juga ditegaskan misteri keselamatan yang sama, bahwa kepada bangsa-bangsa lain pun Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Dalam Kisah Para Rasul bab 11 ayat 1 sampai 18. Itu juga yang disabdakan Yesus jauh hari sebelum Kisah Para Rasul ditulis oleh Santo Lukas. Pemahyuan jati diri Yesus sebagai satu-satunya pintu keselamatan seperti yang diwartakan oleh Santo Yohanes sejajar, paralel, mempunyai makna yang serupa dengan apa yang diwartakan oleh Santo Lukas dalam Kisah Para Rasul itu. Kita bersyukur karena keselamatan dianugerahkan kepada kita. Seraya bersyukur, kita juga dipanggil untuk semakin mewartakan dengan kesaksian hidup kita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus sungguh jalan, kebenaran, dan hidup, pintu keselamatan, satu-satunya pintu menuju keselamatan. Dan ketika kita percaya kepada Kristus, lalu kita akan memiliki hidup seperti yang dijanjikan Tuhan Yesus Kristus, yakni hidup dalam segala kelimpahan, kelimpahan rahmat dan berkat, kasih, karunia, dan kerahiman. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, seraya bersyukur atas kasih karunia yang selalu dilimpahkan Tuhan kepada kita, mari kita saling mendoakan agar kita senantiasa bersyukur, rendah hati, mewartakan Kristus sebagai pintu keselamatan untuk semua orang. Yesus sendiri juga menyatakan bahwa ada banyak domba dari kandang lain. Dan Yesus juga datang untuk menyelamatkan kawanan domba tersebut. Sekali lagi, tanpa diskriminasi. Semoga bermanfaat. Ibu Maria selalu mendoakan kita. Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, Shalom, salam sejahtera, berkah dalam.
Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam